harganya di dekat rumah aku aja, soalnya di sana ada produksi sepatu tuh harganya murah tapi kualitasnya bagus juga. Kayaknya oke tuh. Udah ayo sekarang aja yuk. Sekarang kan? Ayo yuk. Ayo. Bisa kan? Seperti kita tahu, sepatu dan sandal adalah barang-barang yang sangat digandrungi oleh para wanita. Nah, tahukah Anda, di mal-mal Surabaya ternyata memasok sepatu dan sandal adalah sebuah home industry. Penasaran bagaimana home industry tersebut? Mari kita simak liputannya. Sekarang kita sudah sampai di home industry UD Sinar Baru. Pemiliknya bernama Ibu Yanti. Saya Anatol Rahman mau bertanya itu tentang kronologi berdirinya usaha yang Tante dirikan. Dulu kan lulusan ya S1 hukum, tapi cari kerja kan susah waktu itu mah. Oh, iya. Terus kita punya inisiatif karena dari orang tua kan ada latar belakang produksi sepatu ya. Jadi kita mau ngekor ke orang tua waktu itu ya, pengen menciptakan usaha sendiri karena sudah jenuh kerja cari kerja keluar nggak ada yang dapat itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan. Iya. Artinya kita punya rencana gimana kalau kita menciptakan lapangan kerja untuk lingkungan terbatas lah. Waktu itu dengan karyawan 3 kita buka perpasang. Jadi kita bukan apa yang produksi massal seperti sekarang, tapi kita bisa terima pasangan perpasang. Dulu waktu tahun 95 ya, 95 itu yang terkenal kan Indo Designer. Jadi kita tuh maksudnya mau ngekor Indo Designer gitu. Jadi ada orang bawa gambar kita kerjakan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk satu orang dengan model yang berbeda-beda gitu. Kalau sekarang kan kita produksi massal, paling tidak satu model bisa 2.000 sampai 5.000 pasang. Jadi awalnya gitu. Terus kalau latar belakangnya gimana? Latar belakang apa? Ya, Latar belakang kenapa menciptakan usaha itu? Iya. Karena itu ada background dari orang tua. Karena semangat dari orang tua, kan orang tua sudah mencipta mertua, kebetulan sudah usaha dulu lebih dulu. Jadi kita tuh mau lirik usaha apa yang kira-kira pas dengan kita, karena kita enggak berani main coba-coba dengan model yang terbatas. Akhirnya kita ngekor di belakangnya orang tua. Tadi kan sudah bilang seperti itu. Jadi turun-temurun gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Terus mengenai modalnya sendiri gitu. Modalnya berapa ya? Waktu tahun 95 ya, kecilnya Karin ini, tante itu kan enggak punya uang sama sekali sudah. Yang ada itu satu-satunya istilahnya modal yang kita punya itu hanya kalungnya tante gitu ya, dikasih orang tua mulai sebelum nikah. Karena kita waktu itu dijual laku 1.700.000 ya, ingat betul tante, 1.700.000. Terus kita buat beli mesin jahit 1, terus cetakan kaki 5, terus kita buat beli bahan-bahan. Akhirnya kita coba gitu. Kita coba beberapa dengan satu tukang jahit, 1 tukang naikkan. Kita coba bikin beberapa contoh gitu. Terus karena tante melihat di sini kan dekat Uner ya, prospeknya untuk ke sana lebih dekat, dan dulu mall kan nggak sebanyak sekarang, jadi terbatas kan. Tante bikin brosur, masukkan ke Uner, ke tempat-tempat anak kos-kosan gitu. Saya masukkan brosur-brosur gitu. Jadi siapa yang mau bikin sepatu seperti ini, katakanlah dia waktu itu Femina yang masih jalan ya begitu kencengnya ya. Ini Bu, saya punya model seperti ini, Ibu bisa nggak bikin seperti ini? Saya berusaha untuk bisa waktu itu, meskipun pada dasarnya saya nggak punya sama sekali, nggak punya skill sama sekali, tapi karena keinginan yang besar ya, akhirnya bisa, paling tidak bisa mengekor Nino Designer yang nggak booming gitu, tapi bisa stuck terus sampai apa itu ya, Krismon 97. Karena tante sudah capek dengan yang tiap hari itu orang datang kan cerewet-cerewet ya, ada yang kurang gini, ada yang kurang, akhirnya capek juga karena modal sudah merasa cukup. Akhirnya kita lari ke distributor besar.
Oh ya Bu, sekarang saya mau tanya. Iya. Di sini SDM-nya ada berapa ya Bu ya? Yang tersedia sini ada 20 orang untuk yang punya skill. Tapi yang untuk membersihkan ada kayak QC itu ada 5 orang. Jadi yang ada di rumah tante ini 25. Yang lain yang bisa dikerjakan di luar dibuang keluar semua. Kalau di sini nih SDM-nya dapatnya dari mana ya Bu? Dari kota-kota mana gitu? Atau dari mana? Yang punya skill kita carikan yang dari daerah, yang kita benar-benar yang orang itu punya skill di sana. Mojokerto. Tapi ya kebanyakan Mojokerto, Jombang. Tapi untuk membersihkan atau tenaga yang tidak memerlukan skill khusus itu biasanya kita cari orang yang dekat-dekat sini. Jadi yang sekitar rumah yang kita utamakan. Ya mungkin satu RT atau satu RW, lebih luas lagi satu kelurahan. Jadi itu yang kita utamakan. Kalau maunya ada yang mencari kerja dari RT dulu, kita cari oh ini satu RT dengan saya, itu saya ambil. Jadi kita memprioritaskan orang yang dekat. Terus kalau SDM ini harus memiliki ketampilan apa atau mulai dari nol juga ada nggak? Untuk selama ini karena kita kan maksudnya yang sudah itu ya cari yang sudah profesional Mas, yang memang benar-benar skill dari awal. potensinya sudah ada di situ. Kalau umpamanya kita memulai dari awal itu yang nggak seberapa urgent gitu, yang nggak seberapa perlu. Jadi kan mungkin kerja yang untuk ngitung atau apa kita bisa nyari yang biasa-biasa, tapi yang khusus ya kita harus carikan tukang khusus. Jadi di sini SDM-nya tuh lebih ke udah punya skill, tapi kita tinggal ngasah, bukan yang benar-benar udah nol dia nggak punya. Itu kan kita buat ngajarin lagi kita butuh waktu kan, dan itu makan waktu yang lama, itu wasting time banget gitu loh. Jadi makanya kita pakai SDM yang udah punya skill. Iya. Yes. Terus kalau gaji pegawainya SDM-nya itu berapa ya Bu, kira-kira? Apa ada struktur gitu, stratanya itu masing-masing? Sudah pasti. Kalau umpamanya yang punya skill, kita kan kerjanya dorongan ya. Jadi mereka lebih banyak menghasilkan produksi, lebih banyak pula gajinya. Kadang-kadang mungkin ada satu minggu ada yang 700.000, ada yang 800.000. Kalau yang nggak punya skill khusus itu biasanya kita paling mahal ya 1.300.000, 1.400.000. Kalau yang hanya istilahnya ngitung-ngitung barang, bersihkan sepatu, bukan yang harus bisa jahit, ini bukan seperti itu. Ya, kalau ini yang untuk manajemen keuangannya Ibu, maksudnya tuh mengaturnya tuh bagaimana, atau ya untuk para pekerjanya itu? Itu saya sendiri yang ngerjakan. Jadi istilahnya gini ya, manajemen kan per PO ya, kita biasanya per PO, jadi lebih mudah. Katakanlah satu PO 9.000 pasang, kebetulan contohnya ada di sana semua. Jadi kita siapkan barang per 9.000 pasang tuh apa aja yang kita butuhkan. 9.000 pasang kita kerjakan separuh finish, kita kerjakan yang lain. Jadi nggak langsung amburadul gitu, kita tata per PO. Jadi nggak sampai amburadul, karena saya kan nata sendiri ya. Saya tidak pakai istilahnya akuntan luar, ya. atau kita nggak datangkan administrasi luar, enggak, semua saya kerjakan sendiri. Oh, jadi kalau ada pesanan ya ini manajemen yang keuangan ini yang dipakai seperti itu. Jadi selama ini kita kan sudah ada kerjasama dengan satu distributor besar ya, sehingga kita selalu ada kerjaan. Jadi kayak gini, sampai hari terakhir akhir Desember kita sudah full, kita sudah bikin contoh untuk Januari 1 Januari sampai 31 Januari. Nanti separuh kita kerjakan Desember selesai, Februari sampai akhir Februari. Jadi terus kontinuitas tuh ada gitu. Memang kita nggak ngambil kelas yang profitnya besar, tapi ya kita ngambil profitnya yang kecil, ya salah ya, ada profit Tapi cuma ada terus. tapi kontinuitas itu yang kita ambil gitu. Kalau untuk manajemen usahanya bagaimana, untuk memanage usahanya? Kalau pemilik usaha itu biasanya kita per ya Mbak ya, kita bagi-bagi per kelompok kerja ya. Kayak ini kamu bagian ini, Ada yang bagian produksi, kamu ada yang bagian bagian ini, distribusi. kamu bagian ini. Jadi masing-masing bagian itu ada satu yang mengepalai gitu. Kayak QC bagian ini harus bertanggung jawab. Kayak ini bagian gudang ini harus bertanggung jawab. Jadi masing-masing anak itu harus ada tanggung jawab sendiri-sendiri.
Nah, itu biasanya tiap minggu laporan sama saya apa yang bisa katakan, oh ini kurang bagus di sini, oh kelebihannya di sini. Jadi kita tahu evaluasinya tiap hari Sabtu waktu kajian itu. Ibu, inovasi apa yang Ibu lakukan agar barangnya laku terjual? Inovasinya kita selalu melihat pasar ya, kira-kira apa sih sekarang yang lagi musim, apa sih warna apa sih yang lagi ngetren, itu yang selalu kita buat istilahnya kita buat acuan gitu loh. Jadi selalu melihat internet, lihat pasar yang di atas kita. Jadi kalau main kita di middle, kita harus melihat yang atas gitu, high. Jadi kelihatan oh mana yang sekarang lagi ngetren, barang tipe seperti apa yang lagi jalan, itu yang kita ikuti terus. Jadi inovasinya jangan tidak pernah berhenti untuk cari model, tidak pernah berhenti untuk nyoba-nyoba, itu aja. Oh iya Bu, bisakah kami lihat proses produksi? Oh bisa. Produksi sendal seperti ini, mulai dari upper atau yang kita biasa mungkin Indonesia bilang cup ya, cup. Nah, terus ini dibikinkan untuk bawahnya seperti ini, terus dilem seperti bapak ini yang lagi bikin. Oh iya Bu, ini sehari bisa menghasilkan berapa pasang Bu? Ini satu orang bisa 30 pasang. Ya. Satu hari Bu ya? Iya, satu hari. Tapi waktunya ya Mas, karena ini kan borongan ya. Jadi waktunya tidak ditentukan jam segini sampai jam segini, enggak. Ya semampunya beliaunya mengerjakan ini. Mampu sampai jam 10 ya jam 10, mampu jam 11 sampai 11. Jadi tidak ada batasan waktu. Berarti kalau gak ada batasan waktu, malam bisa kerja Bu ya? Bisa asalkan tidak ada mengganggu kayak mau ngeplong orang bising atau enggak. Kalau gini kan enggak mengeluarkan suara kan, jadi enggak ada masalah gitu. Untuk kerjaannya. Nah, ini syulas ini cetakan kaki yang diperlukan kalau kita produksi sepatu atau sendal. Ya, untuk masing-masing orang nih apa hanya membuat satu jenis sandal, maksudnya satu jenis model sandal apa beragam? Oh tidak, karena kan beliaunya sudah punya skill semua ya. Jadi kita ngasih model apapun beliau bisa ngerjakan gitu loh. Karena sudah tukang-tukang handai ya yang sudah berpengalaman. Jadi mau kita kasih model apa, mau kita kayak seperti ini, beliaunya sanggup mengerjakan gitu. Enggak ada satu model ini aja enggak. Jadi harus fleksibel. Ya, untuk sementara ini tukangnya sedikit Bu ya? Iya, tukang kalau sendal kan memang saya enggak fokus paling 4 orang gitu ya, karena ini memang saya mau nganter anak saya yang perempuan gitu loh. Jadi untuk bisa melanjutkan usaha ini untuk sandal, untuk sepatunya banyak. Berarti Ibu ini lebih fokus ke sepatu daripada sandalnya. Iya, sandal ini untuk jangan sampai melupakan tradisi yang sudah turun temurun ya. Mertua saya dulu awalnya kan di sendal, jadi jangan sampai sendal ini hilang gitu loh. Kalau saya seperti itu mungkin bisa dilanjutkan ke karing gitu. Pak, jenengan kok tahunan ya Pak nih. Saya di sini sehari kurus aku. Ya. Apa mungkin itu loh anakku Mbak, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, kemarin masih aku ditanya kayak enggak apa-apa dari anakku Mbak usia itu. Iya, gitu loh. Wes, itu saya mau kemana? Wah, ini mesin-mesin yang diceritakan tadi. Mesinnya aja mungkin yang difoto. Mesin
ini mesin cutting gitu Mbak, dalam kurung nanti cutting. Terus ini Mbak kok bedanya pakai Mbak? Ini mesin yang untuk mengukur kekuatan lem Mbak. Bisa kuat apa enggak itu di sini. Ini untuk open sepatu untuk bisa bentuk gitu loh Mbak. Iya. Ini cetaan kaki yang diperlukan untuk produksi. Ya namanya kita pasar ya, kita kan mesti mengalami pasang surut. Pasangnya tuh kalau kita pas mau lebaran, terus enggak, terus itu satunya lagi tuh pas momen sekolah ya. Itu biasanya betul tuh rame sekali sampai kita tuh bisa apa sudah enggak anu gitu loh, karena kita kan ada kerjasama dengan apa distributor besar, tapi surutnya itu kalau pas habis lebaran, pasar masih lesu, kita bikin contoh itu nggak cocok terus, itu kadang-kadang bikin semangat down gitu. Kita beberapa kali kok kurang gini rasanya kok gini sih, tapi terus semangat itu bangkit lagi kalau banyak sudah memasuki apa pasar sudah mulai bagus, terus pemerintah mulai banyak, itu sudah beda lagi gitu Pak. Berapa cerewet biasanya itunya bosnya nggak seberapa cerewet lagi gitu. Terus kalau cara pemasarannya itu gimana? Cara pemasarannya untuk sendal kita masih pakai sistem tradisional ya. Kita masih jalan ke toko menawarkan produk gitu ya. Tetapi alhamdulillah kita ada toko-toko besar, distributor besar yang bisa ngambil sepatu, sandal. Tapi kalau sepatu kita sudah tidak kesulitan lagi karena ada brand-brand yang lumayan besar ngambil di kita gitu. Jadi kontinuitas kerja, terus waktu untuk apa enggak sampai tersisa banyak, maksudnya untuk pas session yang sepi itu enggak terlalu panjang gitu loh. Beda kalau sandal masih tertentu gitu, pas mau lebaran aja permintaan sampai enggak terpenuhi semua, tapi begitu habis lebaran loyo gitu. Terus sasaran pelanggannya itu gimana? Kita membidik segmen menengah ke atas, menengah ke atas ya, dengan kisaran harga antara 150 sampai 225 gitu lah. Lalu begini Ibu, kan dalam proses penjualan kan pasti kita datang ke pelanggan sebelum pemasaran. Nah, terus resikonya jika terjadi suatu gagal penjualan ke pelanggan itu seperti apa resikonya? Lalu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi? Itu biasa ya, bagus ya pertanyaannya ya. Itu sangat-sangat kalau umpamanya istilahnya untuk pemula mungkin itu sesuatu yang bikin down ya Mas ya. Tapi kita itu sudah 20 tahun, itu kadang-kadang kita siasati aja dengan senyum ya. Kadang-kadang oh ternyata memang seperti ini ya. Biasanya kalau umpamanya kita menawarkan barang padahal menurut kita tuh sudah bagus, barang ini sudah bagus, tapi ternyata pasar menghendaki lain gitu loh. Ada yang ditolak gitu, mungkin kita belum produksi tidak masalah, tapi ada yang ada kalanya, namanya kita manusia kan, ada yang produksi itu kan mesti ada gagal produksi gitu ya. Katakanlah kita dari berapa ribu ada sampai 500 pasang gagal produksi, itu biasanya kita siasati dengan apa sih salahnya di mana, kita cari dulu, terus kita betulkan, yang bisa kita betulkan, tapi kalau yang nggak bisa biasanya ya kita bagikan ke saudara, tetangga, atau ke yatim piatu, atau mungkin yang bisa dijual dengan brand yang lain ya, kita sobek mungkin brandnya, jadi kita kasih brand yang lain, dipasarkan di menengah ke bawah gitu biasanya kok gagal produksi.
Lalu keunggulan dari sepatu ibu yang ibu produksi sekarang dengan sepatu yang diproduksi oleh produsen lain itu seperti apa ini? Dinilai dari apa, dari segi bentuk atau bahan atau dari desain, terus seperti apa produk? Kalau saya ya saya bukan osok-osok takabur gitu ya, kok produk saya paling bagus kan enggak, tapi inovasi kan selalu ada gitu Mas ya. Kayak umpamanya saya mengakui gini, saya berani istilahnya profit tidak usah besar, itu yang ada dalam diri saya ya. Profit nggak usah besar, tapi kita bisa gimana caranya kita pasar tuh puas dengan apa ya, setelah beli merek kita gitu loh ya, dengan cara mungkin ini Masnya bisa tahu ini dari bahan polos, kita sablon, kita apa jadi seperti ini. Itu satu, dari model kan yang dilihat. Kedua, desain. Yang kedua, lem itu yang sangat penting ya. Jadi lem itu kita nggak ambil lem sembarangan, yang itu kita jual pasaran, enggak, kita pesen di pabrik. Jadi kalau umpamanya sampai kita ada telat lem, kita nggak bisa kerja, karena lem itu khusus gitu loh Mas ya. Keunggulan kita di sana sehingga kita sampai ada brand terkenal seperti Yonggi Maladi mau kerja sama kita, dengan tentu dengan ditunjang dengan peralatan yang semi industri, bukan yang bumi industri yang biasa-biasa dengan sementing tangan manusia gitu. Kita memang ada mesin-mesin yang untuk menunjang kerja seperti itu gitu loh Mas. Jadi sehingga produk ini layak untuk dijual dengan harga sekian gitu, dengan harga tertentu. Seorang yang Maladi kan meski mengeluarkan naruh produk di kita tuh kan nggak asal ini Bu ada kerja tolong dikerjakan seperti itu. Kita melalui proses dulu, kekuatan lemnya seberapa, desainnya seperti apa, kita inovasi setiap model itu seperti apa. Kalau anak kecil umpamanya, anak kecil sukanya seperti ini, warna-warna yang permen-permen gitu ya. Nah itu yang terus kita gali terus gitu loh. Iya Bu, dari proses produksi yang sudah Ibu jelaskan tadi di pabriknya, ini kita mau kutik-kutik masalah keuangan. Oh iya. Ibu bisa jelaskan nggak biaya produksinya itu bagaimana? Maksudnya dari bahan bakunya, sama tenaga kerjanya, sama biaya bahan lain-lain itu gimana? Wah, sekali kalau ini ya. Sangat pasti kalau ada BUMN yang mau bantu gitu, Mas, terima kasih sekali. Oh iya, ini kan nanti kita upload di YouTube, jadi mungkin pemerintah mau lihat Ibu, bisa bantu Ibu. Karena gini ya Mbak, selama ini kan untuk usaha kita ya, untuk usaha kecil seperti kita tuh pembayarannya tuh nggak kayak gitu. Biasanya pakai giro 2 bulan. Jadi kalau umpamanya kita kirim hari ini, kita itu 2 bulan ke depan itu baru pembayarannya gitu. Tapi selama ini alhamdulillah kita ada yang support, salah satu bank yang ada di Jawa Timur ya, Bank Jatim khususnya, itu support ke kita gitu. Jadi kalau umpamanya kita bisa ngambil utang lah ke dia ya, ke bank itu, dengan paling tidak kita melihatkan kita ada PO dari bos gitu loh, sekian. Kalau selama itu bisa kita penuhi dengan kocek pribadi, kita kocek pribadi ya Mbak. Tapi kalau umpamanya kita merasa kesulitan, biasanya kita kerjasama sama bos lagi. Bos, ini aku tidak cukup uangku untuk beli ini katakanlah. Biasanya bos yang support gitu loh. Oh ini aku yang beli Bu, jadi nanti potong tagihan gitu loh Mbak. Selama ini seperti itu. Jadi kayak untuk umpamanya tadi tanya profit ya. Biaya bahan bakunya itu gimana? Dapatnya dari mana aja? Terus belinya itu harganya berapa? Bahan bakunya itu karena kita kan tidak mau umum Mbak. Itu tadi loh keunggulan kita di situ. Kita tidak mau beras kita tuh umum seperti yang lain. Jadi kita tuh pesan sendiri di pabrik. Terus habis itu kita sablon di tukang sablon yang besar gitu, yang notabene pakai semua tuh pakai impor, kuningannya pakai impor gitu. Jadi istilahnya produk kita punya keunggulan khusus gitu loh. Makanya kita sampai hari ini bisa tetap berjalan, tetap tidak sampai naik turun, karena ya itu tadi produk kita dengan kualitas yang memang kita jaga. Biasanya tuh pesan ke pabriknya Mbak, pesan ke pabrik dengan edisi khusus gitu loh. Jadi tidak umum. Kalau umpamanya biasanya terlalu besar, kita minta tolong bos untuk biaya semua, terakhir kita potong tagihan gitu aja. Kalau untuk omsetnya sendiri gimana Bu? Per bulan? Kalau omset penjualan. rupiahnya apa per Rupiah pasangnya? dan per pasangnya. Per pasangnya kalau
high season gini nih ya Mbak. Kayak high season tuh sampai 10.000 per bulan. Tapi kalau low season kayak gini ini masih bisa 8.000, 7.500 tiap bulan. Seperti itu. Kalau ibu menggolongkannya maksudnya high seasonnya itu saat momen-momen apa aja sama low season? High season itu kalau 3 bulan menjelang lebaran, 3 bulan menjelang back to school itu high season Mbak, itu permintaan mesti banyak. Tapi low seasonnya kalau setelah lebaran kayak gini ya, kalau umpamanya lebaran Agustus, September, Oktober, November itu sudah low season, jadi biasa-biasa gitu. Jadi cuma stok aja gitu loh Mbak. Terus ibu ini penjualannya cuma di sekitar Surabaya aja apa udah sampai ke wilayah lain? Keluar Seluruh Indonesia Mbak, alhamdulillah. Iya. Di Matahari. Alhamdulillah kita sudah masuk ke lingkungan mall Mbak. Ramayana, Matahari, Cahaya, Sentro ada juga, Sentro punya Yoga Maladi. Disney juga Disney. Terus rencana ibu ke depannya untuk usaha ini apa? Mungkin mau memperluas ke wilayah lain sampai ke luar negeri? Dulu pernah Mbak nyoba bos ya yang punya inisiatif seperti itu, karena kita desainnya itu kan bisa gitu loh Mbak, beberapa orang buyer dari luar itu kok lihat kok bagus gitu loh, mau dipasarkan ke waktu itu ke Malaysia Mbak, Malaysia sama Singapura. Tapi di tempat kita kendalanya tuh beda. Kalau di sana kan kenyamanan yang diutamakan. Kalau di luar negeri, kalau kita kan bagus baru dibeli, nyaman tuh kan nanti. Untuk ternyata kita nggak memenuhi syarat tuh dari kerasan, terlalu kaku di kaki, jadi tidak bisa masuknya di sana gitu. Waktu itu ada rencana gitu. Untuk kedepannya saya pengen sih usaha saya tetap jalan ya. Terus saya pengen ngader anak saya ini untuk bisa melanjutkan usaha saya gitu loh. Kalau mungkin sepatu saya yang pegang, mungkin sampai dalam batas waktu yang tidak ditentukan ya, kalau sampai saya merasa jenuh atau merasa capek gitu ya. Tapi kalau untuk sendal, saya pengen anak saya untuk bisa melanjutkan usaha itu. Insya Allah mudah-mudahan dia punya jiwa bisnis seperti saya. Jadi kita memang sengaja menyiapkan sendal itu untuk Karin gitu loh. Oh ya Bu, boleh tahu nggak harga jual per pasangnya sendal ini, bisa dijelaskan? Yang model ini berapa? Yang untuk ini Mbak, kita jualnya sih 65.000 ya. Tapi kalau di luar handteknya ya, saya lihat sih mungkin 125-an gitu. Kita masuknya ke toko 65. Cuman tokonya jual lagi nanti? Ya itu kan sudah caranya dia. Yang penting ya kembali lagi, saya nggak ngambil profit besar, asalkan kontinuitas itu ada. Karena kan sudah banyak yang menggantungkan hidupnya di tempat saya gitu loh Mbak. Anak-anaknya juga punya anak semua, ya punya, mungkin takut kalau saya ngambil profit besar, kerjaan nggak lancar, nanti kasihan anak-anak kan gitu. Jadi saya ngambil profit paling besar tuh 20% dari harga jual saya, PP paling enggak ya. 20% Bu ya. Iya. Oke. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu udah meluangkan waktunya. Kita udah diberi kesempatan, Ibu udah mau menjelaskan dari proses produksi sampai proses pemasarannya. Nah, semoga usaha Ibu ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Amin. Jadi entrepreneur semua ya Mbak. Oke, ya. amin Ibu. Ya. Terima kasih Bu Ya, ya. iya Mbak. Bagaimana pemirsa? Ternyata dari diawali sebuah niat yang sangat besar, kemudian kegigihan, kemudian kedisiplinan yang tinggi, home industry ini menjadi sebuah usaha yang tidak main-main.